Matematika. Bisa sebanyak mungkin ya biar kita kejar. Besok dilebihin itunya ya, minggu depan kita udah masuk ya. Masuk tatap muka ya. Ya, silakan. Kemarin saya lihat di videonya ya. Mulai dari yang pertama dulu ya, half adder ya. Jumlah paro. Ya, jumlah ya. Coba dijalankan. Mulai A-nya 1, A-nya 0, B-nya 0, A-nya 1, B1, 0, B-nya 1, A-nya 0 gitu ya. Taruh A-nya 1, B-nya 1. Ya. Ya, sekarang yang penjumlah penuh. C-nya dinolkan dulu ya, berarti yang A dan B-nya seperti yang barusan. C-nya biarin dulu 0, baru nanti C-nya 1, A akan lagi. Ya, terus, coba. Kemudian dinolkan dulu, baru C-nya saja. Oke, tadi lagi A1, C-nya tetap ya, C-nya biarin, C-nya tetap 0, C-nya tetap 1, yang lainnya baru dibayar. Tergantung. Sampai dia semuanya 1 semua. Ya, dan yang ini sama yang barusan ya, cuma menggunakan IC header ya, header sebenarnya kita pakai 1 ya. Yang fullnya nanti kita pakai ke penjumlah. Jadi ini kita sama seperti yang barusan ya, besar ke atas. Ya, ada B1. Ya, sekarang C-nya yang 1. Ya, sekarang penjumlah jajar, penjumlah yang terakhir ya. Nah, ini nggak usah semua ya, itu beberapa data saja. Contohnya sekarang yang A-nya berapa? A1, A2, A3, pilih bebas itu. Baru kita tambahkan dengan B-nya. A-nya lebih dari 1 lah ya. 3 ditambah dengan 1 ya. Ya, berarti 4 ya. Coba data yang lain. Data tambah 1, 4 ya. Opsinya dekat. Sekarang yang lain 1 ditambah berapa? Intinya lebih dari 1 lah inputnya ya. Bebas ya. 7 dengan berapa? 7 dengan 3, 10 ya. Nah, cukup belajar. Cukup ya. Nah, udah ada pengurang ya? Nah, sekalian aja udah ada jumlah paruh dulu. Nah, kalau ini berbeda ya. Tidak bisa A-nya kita sembarang. Kalau tadi kan yang penting mau A-nya 1 dulu atau B-nya yang 1 nggak masalah ya. Nah, kalau sini dia kan ini adalah pengurangan A dikurang B ya. Jadi akan berbeda dengan B dikurang A nanti. Coba, ini 0 ya. 0 dulu. Coba isi dulu isinya. Sekarang 0 dikurang 0, 0 ya. Sekarang 1 dikurang 0, A-nya ya. 1 dikurang 1. Dan kebalikannya 0 dikurang 1. Jadi hasil 1 dengan syarat ada pinjaman 1 ya, baru 1 kurang 1. Kembali lagi seperti 0 tadi ya.
Itu tidak ada pinjaman, tidak ada hasil. Nah, baru kita mengurang dengan komplemen satu ya. Pengurangan penuh dulu, pengurang penuh dulu. Nah, di sini dia yang makanya pengurangnya tidak dipergunakan nanti ya. Kita pakai komplemen. Coba mulai dari C-nya biarin 0 dulu ya, C-nya 0 dulu. C-nya 0. Lalu A jadi lagi A1 B0. Sama ya. Sekarang B-nya 1, B-nya 0. 1. A-nya 1, B-nya 1. Nah, ya. Coba kembalikan lagi 0 dulu. Baru C-nya kita jadi 1. Kalau 0 tadi kan hasilnya 0 ya. Coba kalau C-nya 1, dia hasilnya 1, pinjaman 1. Karena dia dipaksa minjam. Oh, nggak perlu minjam, kok A-nya tidak perlu kan. Itu dipaksa minjam dengan hasilnya 1, ya pinjamannya 1. Ya. Baru yang tadi A-nya 1, C-nya biarin ya. Sekarang A-nya 1. Itu ini 0 kan, karena sudah ada pinjaman tadi kan. Sekarang kembalikan A-nya 0, B-nya yang 1 sekarang. Tadinya 1, sekarang hanya pinjaman sama dipakai itu ya. Sekarang 1 semua. Nah, sini kan susah kita sini kan, karena 1 kurang 1 harusnya 0 ya, tapi ada pinjaman 1, ada yang 1. Makanya nanti di pengurangan dia tidak menggunakan faktor ya, tapi dia langsung penjumlah komplemen. Coba penjumlah komplemen 1. Datanya sampai tanya ya, 2 atau 3. Nah, tapi yang ini sekarang yang A-nya lebih besar dulu dengan B ya, nanti baru yang B-nya lebih besar dari A. Coba A-nya, pokoknya A-nya 3, B-nya 2. A-nya 5, B-nya 4. Ya positif dulu. Sekarang A-nya berapa? A-nya 7, B-nya jangan lebih besar dulu supaya yang positif dulu ya. 3. A-nya 7, ini A-nya berapa nih? Coba. A-nya 7, dulu. 7 kan? Iya. 7, B-nya? B-nya 3. Kan 4. Berarti kan 4 kan? Ini hasilnya apa 3? 7 dikurangi 3 kan? Harusnya kan 4. Nah, coba kamu lihat yang saya dulu. Tutup dulu yang ini. Yang juga ini ya. Nah, nanti ada yang masalah mungkin ini. Harusnya kan 4. Kalau jumlah tadi tidak ada masalah ya. Yang coba kita coba data yang sama ya. Pengurang komplemen 1 dulu ya. Juga pengurang komplemen 1 ya. Nah, sampai sama yang tadi 7 ya. Ininya 3. Nah, ini 2, 3 ya. Ini 4, 2, 1. Ini 2, 1. Nah, kan? Kalau 5, 7 dikurang 5, dapatnya baru 2. Gitu kan? 7 dikurang 4, baru dia 3 tadi. Ini 7 dikurangi 4. Nah, 3 kan? Kalau kamu tadi kan 7 dikurangi 3, nah seperti ini tadi nih. Dapatnya 3 kan? Nah, ada yang salah. Coba cek lagi. Udah benar? Udah benar share lagi. Ya. Coba. Coba lihat rangkaiannya ya. Mana yang ada yang kurang apa? Kalau ini sama aja dengan jumlah tadi, cuman B-nya itu dinotkan dulu. Itu aja deh kan. Makanya ini komplemen 1. Ya, dinotkan. Kalau sudah nanti bilang ya, biar kita ini kan.
tanpa roh ya. Coba di-share lagi itunya. Ini berarti share out dengan in-nya ada ya. Coba di-share lagi ya, Pak. Kamu share lagi. Oh, yang ininya. Ini ada yang jumpernya ada yang kurang kemuka. Nah, ini coba besarin dikit. Nah, ini kaki berapa nih? C0 disambungkan langsung ke C4. Kaki 12 ke kaki 14. Ya, ya. Ini ya. Ya. Di ininya kan juga di itu ya. Ya kan? Coba lihat. Di bukunya coba lihat. Nah, coba kamu jalankan lagi 7 dengan 4. 7 masih 7 udah kurangkan dengan 3 tadi ya. Kurang 3 dulu. 4 kan? Nah, udah benar. Coba yang lain datanya. Tadi lupa. Oh, itu kan umpan balik ya di bukunya juga ya di tab ya. Umpan balik. Say out kembali lagi ke say in gitu kan. Say out terakhir. Coba data yang lain. Sekarang berapa tuh? Yang positif dulu ya. Yang A lebih besar daripada B. Ini 3, katanya 3, B-nya berapa? B-nya jangan lebih besar daripada A. Nah, itu habis ini nanti. Nah, udah. Coba sekarang B-nya lebih besar. Berarti dia bilangnya negatif. Komplement 1 tinggal dibalik ya coba. B-nya lebih besar daripada A. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2. Berarti kan min 1 kan? B-nya berapa? B-nya min 3 nggak apa-apa. B-nya 3. Kan min 2 kan? Min 2 ini kan dapatnya 13. Dibalik kan? 0-nya jadi 1, 1-nya jadi 0 kan 2. Jadi min kan? L4 jadi 0. Ini kan komplemennya hasil kalau negatif. L3 jadi 0. L2 jadi 1. L1 jadi 0. Min tapi ya. Komplemen 1 kan jadi balik. 1 jadi 0. 0 jadi, jika B-nya lebih besar daripada A. Nah, coba satu lagi datanya. Yang B lebih besar daripada A. Datanya satu lagi yang lebih besar. A lebih besar daripada B ya. B-nya lebih besar daripada A. B-nya berapa? 4, 3 ya. 1 ya. Dia kan 1 nih. B-nya 4, A-nya 3, B-nya 4, 1. Ini kan hasilnya kalau lebih kecil A-nya ya. Berarti dia 0, 0, 0, 1. Minus tapi ya. Minus 0, 0, 0, 1. Ini benar. Itu yang terakhir. Penjumlah dengan komplemen 2. Dia itu sebenarnya 2 buah ya penjumlah dan sekaligus pengurang. Pengurangnya komplemen 2, penjumlahnya ya penjumlah penuh. Dia menggunakan exclusive OR. Tapi say-out-nya tidak terhubung lagi ke say-in ya, karena say-in-nya sudah digunakan. Sama seperti yang tadi dulu, namanya A-nya lebih besar daripada B. A-nya lebih besar daripada B ya. A-nya berapa? B-nya lebih kecil ya. A-nya 3, B-nya ya, ini subnya ini ya. Subnya 0 berarti dia benar. Ini jumlah jadinya 3 tambah 2, 4. Coba subnya kamu jadikan 1. Ini kan jadi 4 ya kan? 3 tambah 1, 4. Nah, ini kan 3 kurang 1, 2 kan? Coba data yang lain. Subnya 1. Subnya 1. Yang pengurang kita gunakan. Untuk penjumlah dia sebenarnya nggak usah pakai itu. Ini rangkaian bisa mengurangi, bisa menjumlah. A-nya berapa? A-nya 4, B-nya? B-nya 2. Ya. Sekarang coba subnya tetap 1 ya. B-nya lebih besar daripada A, A-nya lebih kecil pada B. Yang negatif ya. Nah, ini dia dibalik dan ditambah 1 nanti ya. Coba. Ini data A-nya 1, B-nya 2. B-nya 2 ya. Berarti kan minus 1 kan. Kan ini 0, 0, 0 kan ini kan 1 semua kan jadi 0, 0, 0 kan. Maksudnya kok 0 tambah 1. Pertanyaan tambah 1 kan. Minus kan. 0, 0, 0, 0 ditambah 1. Minus 1. Coba data yang lain. Yang besar dikit lah selisihnya ya. Yang sisi 1. Ya, berapa? 4. B-nya lebih besar ya B-nya ya. Jangan 1 aja. Ya, ini kan B-nya itu berapa? 7. 4 juga 7 ya. Ini kan 1, 1, 0, 1. Jadi diubah kan. 0, 0, 1, 0. Kok 2? Harusnya kan 3 kan. Ya, tambah lagi 1 kan. 0, 0, 1, 0, tambah 1. Jadi 0, 0, 1, 1. Minus tadi ya. Itu dia. Kalau dia B-nya lebih besar daripada
dia hasilnya dibalik dan ditambah 1. Kalau A-nya lebih besar daripada B, itulah hasilnya positif. Itu mengurang tuh dua kemungkinannya kan, bisa positif, bisa negatif. Positifnya dia bilangan dia di dalam apanya dia komplemennya nanti ya. Makanya nanti di apa namanya prosesor dia juga menggunakan jika bilangan tidak bertambah, negatifnya adalah komplement 2. Nah, itu ya. Nah, Ya, Pak. depan kita masuk ke flip-flop ya. Nah, ini tutup tadi saya ingin dulu flip-flop sedikit untuk minggu depan. Kalau bisa juga sebanyak mungkin ya, sebentar saya tandanya. Ya. Selesai semua. Kita tanya dulu ya. Nah, kalau kita apa namanya flip-flop, nah, nanti untuk pengantar ke ini nanti ya, ke apa namanya register dan counter. Nah, register dan counter itu dia berasal dari flip-flop. Nah, sebelum kita masuk register dan counter, kita masuk ke flip-flop dulu. Bentar, ini dulu ya. Ini lancar ya, besok minggu depan yang flip-flop ini kita, tapi simulasi tetap dibuat ya di rumah. Prakteknya kita coba lewat seperti yang kita praktikum kemarin, yang simulasi ya. Jadi kita akan tatap muka di flip-flop, boleh nanti dari RS ya. Yang rest kondisi nggak usah ya, nanti ini ya rest apa, yang rest nggak usah, ini nggak ada ya, rest nggak usah pakai lagi. RS. Nah, di flip-flop nanti itunya apa namanya, dia mungkin dia kedip-kedip dulu gitu ya di simulasi, karena nanti makanya kita kasih nilai dulu waktu saat 00 ya. Saat 00 dia akan kedip-kedip karena dia itu namanya berada pada posisi rest condition atau berpacu, karena dia input pertama memerlukan output yang kedua. Itu juga sebaliknya. Input kedua memerlukan output yang pertama. Nah, padahal kita harusnya untuk mencari output, tahu dulu inputnya kan. Nah, makanya itu dia akan bisa terjadi nanti berpacu antara input pertama dan keduanya. Nah, nanti kita kasih aja nilai dulu. Ya, kasih nilai aja dulu supaya dia apa namanya sudah tidak berkedip-kedip lagi gitu ya. Baru kita mulai dari 00. Sehingga nanti nilai 00 itu hasilnya ya bisa 1, bisa 0. Tergantung daripada ininya ya. Mana yang duluan, nilai terakhirnya. Dia akan menyimpan. Nah, simpan dia. RS, flip-flop tadi dulu ya. Dengan NOR. Jadi flip-flop ini dia bisa dibuat dari gerbang NOR, bisa juga dibuat dari gerbang NAND. Bisa tampilkan gerbang NOR dan gerbang NAND sekalian ya. Aduh, saya agak besar ini ya. Jadi datanya itu dia bisa menyimpan data sebelumnya sebelum kita ubah input lagi. Nah, nanti dia ada lagi syaratnya input berubah ditetap, nanti ada clock namanya ya. Nah, waktu nanti yang akan
mengubah nilai, bukan hanya input. Nah, kalau yang tadi kan yang penting input berubah, output bisa berubah. Nanti dia ada juga di flip-flop itu kondisi tidak, input sudah berubah, nah outputnya kok masih tetap gitu ya. Nah, itu nanti dia ada lagi syarat lainnya selain input. Nah, saya tampilkan dulu aja dulu ya. Flip-flop RS. Disebut reset dan set. Nah, ini gimana? R dan S tidak boleh satu-satu. Kalau satu outputnya akan salah. Karena kita tidak mungkin memberi nilai dan menghapus nilai yang pada saat bersamaan. Jadi dia harus salah satu. Kalau kita memberi nilai atau menghapus nilainya. Di nilai terakhirnya itu bebas deh itunya ya. Ini yang menggunakan eksklusif NOR. Nanti yang NAND juga bisa, cuman harus kita balik. Sifat NOR dan NAND itu berbeda kan? Nah, dia berlawanan. Makanya pada saat 00 nih, pertama ya, ini kan dalam keadaan harusnya salah satu ya, makanya kasih nilai dulu. Mau 0 mau R kan, kalau R saya kasih nih, ini dulu nyala kan, setelah itu baru dia. Nah, tapi kalau umpamanya saya kasih R duluan, saya nolkan lagi, nah L2 dia. Di dua yang keynote-nya. Nah, bisa besarkan dikit ya. Jadi dia bukan padahal sama-sama 0 ya. Tadi kan 00. Nah, ini bedanya dia dengan rangkaian bukan flip-flop. Jadi nilainya itu kesimpan. Nah, pada saat yang pertama dulu ya kita lengkap. Ini kan masih ini. Kasih umpamanya S dulu. Ini kan 00 ya. S dulu. Ya. Ini kan dia udah ini satu dong. Malah wajar ya apapun hasilnya. Tapi tadi kan saya kembalikan itu tetap ini. 0. Berarti dia L2-nya 0, L1-nya 1. Pada 00 ya. Pada saat S-nya saya set dulu. Tapi pada R yang saya ini, dulu saya kembalikan ke 0, dia malah L2-nya yang 1, L1-nya ya. Nah, ya kan? Nah, itu kan kalau yang tadi kan tidak. Kalau di 00 kita kembalikan lagi isi yang lain, kembalikan 00 nilainya sama ya. Ini tidak nilai terakhir ya. Karena pada saat R nilai terakhirnya pada saat S umpamanya. Pada saat S nilai terakhirnya L1 nyala kan, L2-nya 0 ya. Kalau kita nolkan lagi ya, nilai terakhirnya masih tersimpan. Atau sebaliknya. Ini kan sekarang nilainya L2. Nilai terakhirnya kan L2 1 kan, L1-nya 0. Kita kembalikan 0 ya, nilai terakhir tetap. Nah, 0 nilai terakhir. Hasilnya apa? Ya bisa L2, bisa L1. Ya bisa Q, bisa Q0. Itu dua-duanya benar. Tergantung mana nilai terakhirnya yang tersimpan. Nah, itu dia. Tetapi kalau S1 beda, R1 beda, atau S1 beda. Nah, S1 ya, jadi tetap ya. Nih, L1, saya kembalikan 0. Saya kembalikan lagi S1, tetap aja dia. L1. Nah, bolak-balik tetap aja L1. Tapi kalau 0, tidak. R juga gitu. Nah, R-nya saya ini kan, tetap aja dia. Tetap aja kan, R. Nah, nilai R, reset berarti keynote-nya yang 1, S reset berarti key-nya yang 1. Satu-satu ini terlarang. Nah, dua-duanya dia tidak ada. 00, nggak boleh. Artinya jika ini 0, ini 1. Ini 1, ini 0. Gitu kan? Key-nya kan lawannya nih. Jika key 0, keynote-nya 1. Jika key-nya 1, keynote-nya 0. Gitu ya. Nah, ini bisa juga RS flip-flop itu dibuat orang dari gerbang NAND. Tetapi dia harus kita notkan ininya nanti ya. Kalau tidak dia berlawanan. Reset dia malah key-nya yang 1, set dia malah key-nya yang 0, kebalikannya. Itu kan nggak sama dengan tadi ini kita ini kan. Makanya kita balik. Nah, ininya. Jadi R-nya jadi 0, S-nya 1. Kalau nggak dia berlawanan nanti. Nanti kita coba hapus dulu ya keynote-nya. Pada kita set, dia malah, nah ini sementara saya hapus dulu ya.
Atau saya copy aja. Nah, itu mudah. Jadi mudah kita copy. Makanya ini kalau besar kan enak. Saya ke bawah dulu ya. Kita hapus dulu ini ya ininya. Nah, saya taruh di sini. Ya aslinya seperti ini kalau sebenarnya. Cuman dia apa namanya? Outputnya itu berlawanan dari orang disuruh set kok malah reset. Disuruh reset kok malah set. Disuruh isi kok malah ngapus gitu ya. Nah, ini dikasih not. Dia R berarti dia outputnya 0. Lawan dari outputnya atau kinotnya 1. S berarti dia outputnya 1. Kinotnya 0. Harusnya seperti itu. Nah, kalau ini dia kebalikannya. Saya 0 kan dulu ya. Ini sama kalau ini pada saat 0. Dia berlawanan di 1-1 ya. Karena di berlawanan jadi kan. Itu ada 0 kan pada saat terakhir. Nah, saya set dulu. Harusnya kalau set key-nya yang 1 kan. Nah, ini dia malah enggak. Set key-nya yang 1. Reset. Key-nya yang 1. Kebalikan kan. Reset harusnya ini yang 1. Reset ini yang 1. Set ini yang 1. Gitu kan. Nah, makanya kenapa inputnya dibalik. Cuman dia pada saat, nah, kebalikan dia 00, dia kalau tadi kan nilai terakhir 00 ya. Nah, kalau ini dia 00-nya terlarang. 1-1 nggak boleh. Jika key-nya 0, harusnya key-nya kinotnya 1. Jika key-nya 1, kinotnya 0. Nah, ini dia terlarangnya di 1-1. Kalau ini tadi kan terlarangnya adalah di sama ya 1-1 ya. Ini 00 terlarangnya kan. Nah, ini kan 1-1 terlarangnya. Kalau flip-flop dengan NOR 1-1 dia terlarang. Input dan outputnya sama, harus nggak boleh. Cuma sama-sama 0. Nah, nggak boleh. Inputnya harus berlawanan dengan komplement outputnya. Nah, di sini dia pada saat 00, makanya kita balik. Nah, saya ambil di atasnya. Nah, ini yang di atas. Jika saya bikin supaya ini nggak kelihatan. Nah, ya. Geser dulu dengan ke atas saja. Masih kelihatan. Ini ya. Kita mulai dari 00. Jadi dia pada saat 00 dan satunya dia berlawanan. Nah, ini kan 00 dan terakhir tadi ya 00. Nah, sama dengan tadi dia. Saya set key-nya kan yang 1. Kalau di sini dia key-notnya. Saya kembalikan tetap 1. Saya reset key-notnya 1. Saya kembalikan dia tetap. 1-1 dia daerah terlarang. 00 ya sama dengan tadi ya. Nah, makanya ini dinotkan. Pada saat 00 sama dengan tadi. Nilai terakhir, pokoknya apapun yang terakhir itu. Kalau R1 yang terakhir ya tetap 1. Sekarang ini umpamanya. Saya 00 kan lagi. Atau dari 1-1 lah umpamanya. Dari 1-1 ya. Yang terakhirnya R nih. S saya ini kan dulu. Kan jadi terakhir. Kalau jadi 0 tetap di 1-1 di daerahnya terlarang. Karena apa? Output dan komplement outputnya sama. Tidak boleh. Sama-sama 0 atau sama-sama 1 sama-sama terlarang. Kemudian kalau dia set udah berarti key-nya sama kan? Kalau kemudian reset berarti key-notnya sama 1. Reset dan clear, nah ini nggak boleh, maka terlarang. Nah, sama dengan. Nah, makanya ditambahkan ini tadi kan. Kalau nggak ditambahkan, nanti dia ininya datanya kacau. Kita reset dia malah nyala. Kita set dia malah mati. Nah, seperti saklar kebalik jadinya kan? Saklar kebalik. Nah, itu kasar yang besok, tapi nanti boleh dikerjakan lebih dari itu ya, karena kita bisa mengejar cepat selesai. Kita nanti ya nggak perlu kita sampai minggu ke-14 gitu ya, sudah selesai. Coba saya ini kan ya. Jadi itu flip-flop RS, flip-flop dengan NOR, ya, kemudian dengan NEM, cuma inputnya kita balik dengan NEM supaya apa? Ya saat reset ya outputnya 0, saat set outputnya 1. Kalau tidak, nggak ada not ininya. Reset outputnya malah 1. Set malah outputnya 0. Jadi kalau kembali orang kita nyalain kok mati, dimatikan kok nyala gitu ya. Tapi nanti di bawahnya yang pakai enable dulu. Enable yang penting 1.
Kalau di gerbang NAND, yang penting ini ya yang penting dia 1 nanti. Jadi dia ada 3. Kalau tadi kan yang penting R dan S berubah, output berubah. Ini tidak. Selain N dan R juga N di sininya yang 1 nih. 1 dia kan. Nanti kebalikan dari N kan. N-nya input dari 00, 01, 10, 11, kenopanya 001. Kalau ini dia 1110. Yang penting dia pada saat ke 11 dia bawa. Ya. Jadi dia 3 dia. Tidak hanya R dan S. Enable malah menentukan. R dan S bolak-balik berubah selagi enable-nya tidak berubah dia tetap. Nanti baru dia ininya nanti clock ya. Itu kita pakai ini nanti. Sinyal generator ya, pembangkit sinyal. Yang kita atur waktunya pendek. Iya, T-nya tuh agak ini ya, jangan namanya sekian detik ya supaya kelihatan sama kita. Nah, sampai situ kita ya, minggu ini, minggu depan kita di ini ya, di kampus ya. Tadi ya kasih kasih tahu di Ulul ya. Nah, ya. Jadi, simulasi tetap dibuat ya, supaya nanti kita jadi patokan ya. Masih nggak ada kita tutup. Kalau ada apa nanti boleh di WA atau lihat dulu videonya. Kalau nggak nanti kita ketemu di kampus nanti ya langsung. Yang sama ya di lab. Di lab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi kita minggu depan di kampus. Ya. Ya, Mas.